Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React modal dengan Tailwind CSS. Dimana pada tutorial atau pembahasan kali ini, saya akan bahas dan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat komponen pop-up. Di pembahasan-pembahasan terakhir, telah membahas sampai di bagaimana cara untuk membuat modal dan semua telah berfungsi. Nah, sekarang tinggal standarisasi pop-up. Oke. Untuk lebih jelasnya, langsung aja buka code editor Anda. Kemudian saya akan mencoba untuk membuat komponen baru di sini namanya adalah pop-up. Pop-up.csx. Pop-up ini sebenarnya cuma sebagai wrapper aja sih ya, agar biar terlihat lebih standar. Seperti contoh konstan, pop-up. Oke, kemudian export pop-up. Di pop-up ini kita akan passing header. Kemudian sebenarnya ada beberapa hal lain ya, seperti contoh misalnya header, kemudian ada is loading jika Anda mau, kemudian is processing. Jadi akan menggunakan standar yang ini. Setelah itu di sini kita bisa tambah misalnya return, misalnya children. Ini adalah kontennya, jadi jangan lupa passing children di sini. Oke, sekarang kita telah memiliki pop-up, tinggal kita buat ke modal. Di modal ini kita bisa, oh ya sorry, ini konsolnya bisa dihapus, pastikan tidak ada konsol aneh-aneh. Kemudian pergi ke modal item, pastikan juga tidak ada konsol, oke. Itu pada bagian sini BG-nya ini kita biarkan aja ya. Oke, kita biarkan aja. Atau kita bisa hapus saja ya. Ya, kita bisa hapus saja. Jadi kita pakai props untuk komponen seperti ini. Oke. Nah, cuman yang untuk mengaturnya itu adalah pop-up ini. Jadi kita bisa pakai div, kemudian div, kalian bisa kelas. Misalnya adalah P3, kemudian BG white. Jadi ketika kita pergi ke pop-up user, di sini kita hanya perlu pakai yang pop-up tadi. Kita bisa cut yang ini. Sorry, kita bisa cut yang ini. Terus kita di sini kita bisa pakai pop-up. Oke, tumben sekarang baik dia udah ada auto complete-nya. Terus di sini kita bisa tambah header. Misalnya add user. Terus kita bisa paste dalam sini. Oke. Nah, sekarang ketika kita kembali dan kita open, Anda bisa lihat kita udah memiliki modal dengan padding yang sama yaitu 3. Jadi ketika Anda buat sorry. Oh iya, cuma headernya masih belum ada ya, sorry. Kita bisa tambahkan header di pop-up kita, misalnya di sini. Kita buat div baru. Misalnya kita buat h1 atau jangan h1 lah, h3. Misalnya header class name sama dengan text XL, font medium, terus div lagi di sini, kemudian children. Oke. Anda bisa lihat udah ada langsung add user seperti ini. Jadi jika Anda ingin menambahkan background misalnya di sini, bisa Anda buat seperti ini ya. Class name BG slide 100 misalnya. BG slide, kemudian P3. Bisa ada padding 3, kemudian bagian bodinya juga sama, bisa tambahkan plus P3. Dan ya Anda bisa lihat sudah seperti ini. Oke.
On submit-nya nggak berfungsi. Oh ya, sorry. Yang tadi ya. Oke. Jadi ketika misalnya Anda ingin buat kategori misalnya pop-up add kategori. Pop-up add kategori .csx. Maka Anda bisa sama buat kayak yang tadi. Saya copy aja ya, malas soalnya. Pop-up add kategori. Sini bisa pakai sorry atau pop-up detail kategori lah. Oke, jadi sini cuma handle oke aja. Oke back atau cancel. Oke back. Oke. 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 Cuma di sini jadi on close. Loncengnya nggak butuh. Modelnya oke butuh. Berarti di sini ada name, nama. Misalnya di sini adalah kategori model.name. Ya. Nah, sekarang pada bagian app.jsx. Oke. Ketika Anda ingin buat pop-up kategori, Anda bisa di sini tinggal buat button baru misalnya. Buat jadi add user. Di sini misalnya detail kategori. Cuman ini ketika save ini buttonnya turun seperti ini. Oh enggak ya. Oke, tinggal gap aja gap 3 berarti. Karena dia flex ya. Oke. Nah, sekarang ketika add kategori udah muncul add user. Kalau yang detail sini kita buat jadi detail kategori. Terus yang tinggal buat namanya adalah detail kategori. Jadi ketika Anda kembali ke browser, kemudian open detail kategori, Anda bisa lihat, oops, sorry. Kita buat konstan, misalnya konstan show detail kategori. Anda tinggal buat modal.open detail, sorry, pop-up detail kategori. Nggak ada suggestion lagi ya. Di sini on kliknya adalah uh, handle show detail kategori. Oke. Ketika Anda kembali, kemudian dari reload, Anda bisa klik add user, maka dia akan langsung model add user, kemudian detail kategori, dia akan, oops, class name ya. Pasti di pop up ya. Detail kategori, apalagi nih? Kan red property name, oh sorry, kita belum lempar datanya di sini. Misalnya name-nya adalah React.js. Kita kembali, kemudian kita reload. Open kategori, Anda bisa lihat detail kategori name React.js. Oke, dia akan tutup add kategori ya. Oke. Kemudian pop-up add user ini saya akan hapus lihat mode-nya. Kayak lama gitu sih nunggu 3 detik sih ya. Harusnya ketika sekarang ketika submit oke. Ini yang saya maksud dengan mempermudah ya. Jadi ketika Anda ingin membuat sebuah modal, Anda tidak perlu membuat state lagi sih, state apapun itu, is show, is close. Anda hanya memanfaatkan
hooks, kayak manfaatkan hooks use modal untuk nge-open komponen pop-up Anda seperti ini. Oke, mungkin seperti itu sih, bagaimana cara untuk membuat, modal membuat pop-up komponen untuk membuat, pop-up-nya terlihat lebih, standar ya. Jadi ketika Anda ingin mengubah bentuknya, maka akan langsung berubah secara otomatis di semua pop-up Anda. Oke, ya, mmm, satu lagi deh sebelum menutup, tutorial ini ya. Di pop-up itu biasanya ada close ya. Jadi kalau misalnya kita ke pop-up.component, kita bisa tambahkan di sini close button misalnya. Misalnya kita buat di sini span X, atau kita bisa install font awesome dulu ya kali ya. Bisa kita install font awesome. Sorry, Fort Awesome, Font Awesome ini. Sorry, yang free, yang ini tinggal copy aja. Ingat ini dia, Font Awesome free. Kemudian kita bisa install di sini terminal. Oke, setelah diinstal, kita bisa kembali ke sini, apa namanya, Node modul. Kemudian kita cari yang font awesome, kemudian kita pergi ke CSS, kemudian almin, copy aja ini relative path-nya. Kemudian kita bisa close, kemudian kita bisa pergi ke src, kemudian main index.css mungkin. Kita bisa import di sini coba. Bisa nggak sih import? Oops, sorry. Kemudian kita kembali dan ya bisa ya ternyata ya. Kita coba tambahkan di app. Di sini kita tambahkan misalnya em. Udah ya. Oke, add user. Kemudian di sini em. Oke, ada search user. Oke. Sekarang di pop-up ini kita bisa tambahkan times misalnya di sini ya. em.fas.fa times. Oke, udah ada times ya. Kemudian di sini kita buat di sini displaynya flex, kemudian justify between, kemudian itemsnya center. Kemudian di sini kita tambahkan teksnya red 500. Oke. Di sini kita pakai ahref aja kali ya. Oke. Kalau misalnya kita hover, kita buat kelas name group. Misalnya group hover text red 600. Kalau misalnya kita buat hover lagi, scale 125 misalnya. Kalian bisa lihat udah kayak gini ya. Terus kita buat transition all, terus durasinya 300. Ketika kita over, Anda bisa lihat udah kayak gini ya. Sebenarnya tinggal diatur aja sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Kemudian kita tinggal tambahkan on click. Jangan lupa karena ini ahref, kita bisa pakai e.prevent default supaya dia tidak semacam navigate gitu. E.prevent default.
Kemudian tinggal pakai on close di sini. Oke, on close. Jadi on close ini wajib ya, wajib untuk ditambahkan. Atau ya coba ya, kita coba dulu on close. Ini kita bisa tambahkan di sini misalnya pop-up. Ini kita bisa tambahkan on close. On close sama dengan on close. Sini kita bisa tambahkan on close sama dengan on close. Jadi ketika kita kembali kemudian kita close, bisa tertutup ya. Atau jika kita bisa coba-coba experience, kita bisa tambahkan di sini bisa nggak sih? Pop-up, kita bisa tambahkan di sini misalnya konstanta use modal. Saya use modal. Kita import from modal ya. Coba. Oke. Atau kita bisa buat seperti ini ya. Kita bisa buat hook baru atau nantilah. Untuk saat ini gini aja dulu ya. Nanti di pembahasan selanjutnya saya akan bahas untuk membuat hook baru misalnya adalah hooknya itu use aktif modal ya. Jadi untuk nge-close aktif modal. Oke, ya mungkin seperti itu untuk bagaimana cara untuk membuat pop-up ya. Anda bisa lihat sudah berhasil semuanya dan ya, karena saya telah membahas dari penjelasan, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekarang sampai jumpa di tutorial selanjutnya, yaitu kita akan mencoba untuk membuat use aktif modal ya. So, sekarang sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck!